Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, ada yang di gereja maupun yang di rumah. Kita berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mau kita semua buka video dan buka di unmute, ya, buka video dan mikrofonnya di unmute. Saya mau seperti kita datang ke gereja gitu ya, kita saling menyapa satu dengan yang lain. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara menyapa satu dengan yang lain walaupun dalam Zoom ya. Walaupun dalam Zoom kita sapa gitu. Satu orang, dua orang hai gitu ya. Tuhan memberkati gitu. Kita angkat tangan kita, hai Tuhan memberkati. Hai Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita mau siapkan. Kita mau beribadah bersama-sama. Oke. Ya, walaupun di rumah kita rasanya berada dalam satu ibadah yang kusuk di dalam satu ibadah beribadah bersama-sama ya, walaupun di rumah kita mau saling menguatkan ya, saling memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita, boleh di-unmute kembali di dalam panggilan berbakti di dalam Mazmur 57 ayat 10 sampai 12. Firman Tuhan berkata, "Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi." Kita mau masuk ke takhta-Nya yang kudus. Kita mau katakan, "Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu." Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, "Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan. Biarlah ini jadi pernyataan hati kami. Kami datang dalam hadirat-Mu. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, 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 kuduslah ya, kuduslah Tuhan, Allah semesta
surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Kami semua ya Tuhan, kami semua menyembahmu. Biarlah pujian ini Tuhan berasal dari hati kami. Engkau kudus, kudus, Allah Maha Tinggi, Allah semesta alam yang kami sembah. Biarlah kami semua Tuhan boleh menyembah Engkau. Saat kami mau beribadah pada pagi hari ini, Tuhan Kau memberkati kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh-Mu Tuhan membimbing kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir boleh kami nikmati dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin kami. Pimpin saudara-saudara kami Tuhan yang belum join di online melalui Zoom maupun belum datang ke tempat ini. Kau memberkati dan Kau mengingatkan mereka supaya dapat bersekutu beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya pertama kali, Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Lalu Simon dan Andreas serta murid-muridnya dengan sukacita mengikut Tuhan. Begitu juga dengan kita. Mengikut Yesus itu adalah keputusan kita. Dan itu tidak akan kita ingkari sampai akhir hidup kita. Kita bersukacita bersama dengan menyanyikan lagu Mengikut Yesus, Keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ikat, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ikat. Musik saja. Saya minta kita di sebelah kiri kanan kita katakan, aku ikut sampai ku lihat Yesus. Kiri kanan saudara di rumah boleh kita katakan, aku ikut sampai kulihat Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Ku tak ikat. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Panggilan memberi di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah
anggurnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberi dari apa yang ada pada kami, Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan apa yang ada pada kami untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di dunia ini, khususnya melalui gereja kami. Tuhan, Kau yang memberkati persembahan kami. Kiranya kuduskan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kepada Allah aku berharap. Bapa surga memang memeliharaku. Kita pujikan ini. Bersamaan kita mengumpulkan persembahan di tempat kita masing-masing. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memelihara. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Irwanto, Pendeta Irwanto Sudibyo. Kehidupan doa pengikut Kristus. Mari kita persiapkan bersama-sama dengan pujian Selidiki Aku. Mari kita bangkit berdiri, dimanapun kita berada, kita bangkit berdiri. Kita mau memujikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, ada yang
tersembunyi bagi pelaku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami boleh bersyukur atas karya Tuhan yang terus terjadi di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, kami boleh bersyukur karena Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami dan bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama ingin mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi sahabat-sahabat kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Ketika kami bersama-sama mendengarkan perkataan Tuhan melalui hamba-Mu ini, dengan urapan kuasa-Mu, kami boleh diberitahukan yang terbaik yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sekali lagi pertama-tama terima kasih kepada Pendeta Stefanus Ngatimin yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan. Terima kasih juga kepada seluruh pemimpin gereja, bahkan jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh belajar bersama-sama satu tema yang sangat menarik, yang diberikan kepada saya, di mana kita bersama-sama boleh belajar bersama-sama tentang kehidupan seorang pengikut Kristus. Berbicara tentang bagaimana menjelang kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin bahwa ketika kita dipertanyakan dalam kehidupan kita, apakah kita adalah sebagai pribadi-pribadi yang berdoa kepada Tuhan? Tentunya kita dengan sangat-sangat berani mengatakan, saya adalah orang yang senantiasa berdoa. Tetapi saudara sekalian, ketika kita bersama-sama mencoba untuk melihat latar belakang daripada doa Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani, kita bersama-sama bisa merenungkan ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi sebuah tantangan. Apakah saudara dan saya memang benar-benar menghidupi kehidupan doa itu di dalam kehidupan orang-orang yang percaya seperti yang diharapkan, seperti yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Saudara sekalian, banyak umat Tuhan lebih senang melayani di bidang yang lain. Di dalam pelayanan WL, di dalam pelayanan MC, di dalam pelayanan singer, pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi sangat sedikit sekali orang-orang boleh diperhadapkan kepada sebuah kerinduan untuk melayani di dalam doa. Lebih banyak orang main HP pada masa sekarang ini di dunia maya dibandingkan dengan mereka bertelut untuk berdoa bagi orang lain. Boro-boro saudara sekalian berdoa untuk orang lain, untuk diri sendiri saja
amat sangat susah sekali. Yang menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Sebelum saya menyampaikan prinsip bagaimana kehidupan doa seorang pengikut Kristus. Saudara sekalian, kita sadar, kita tahu apa yang dinamakan dengan doa. Orang-orang lain mengatakan doa adalah bertemu muka dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi seorang penulis buku A Praying Life, dia menyampaikan, Paul Miller menyampaikan bahwa doa adalah pertemuan kehidupan dengan kegairahan, dengan semangat, dengan sebuah tekad antara Anda dan Allah. Sesuatu yang luar biasa, tidak peduli apapun yang sedang dihadapi, tetapi pertemuan kehidupan antara Anda dan Allah adalah bagian yang sangat penting. Itulah sebabnya kenapa kehidupan doa pengikut Kristus menjadi bagian yang penting yang harus ada di dalam kehidupan kekristenan pada masa sekarang ini. Ada cerita inspiratif tentang gadis kecil yang berdoa, saudara sekalian. Suatu saat makan siang dengan beberapa teman, salah seorang dokter bedah bertanya kepada temannya itu, "Dokter, operasi terhebat apakah yang pernah dokter lakukan?" Dokter temannya itu menjadi bingung, dia harus menjawab apa, operasi yang mana. Tetapi setelah berpikir, dokter itu menjawab, "Saya sudah banyak melakukan operasi dan semuanya menuntut keahlian, menuntut kesabaran, menuntut ketelitian yang sangat tinggi. Tetapi saya teringat pada operasi yang dijalani oleh gadis kecil yang hanya mempunyai harapan 10% saja untuk hidup. Malam itu perawat membawa seorang gadis kecil yang berwajah pusat masuk ke ruang operasi. Waktu itu pikiran saya sedang dipenuhi berbagai macam persoalan yang sangat berat. Ketika perawat sedang mempersiapkan pembiusan, gadis kecil ini bertanya kepada saya, "Dokter, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" "Ya sayang, apa yang akan kamu tanyakan?" "Setiap malam sebelum tidur saya selalu berdoa. Sekarang sebelum dimulai operasi, saya juga mau berdoa. Bolehkah dokter saya berdoa?" "Baiklah anak manis, engkau memang harus berdoa. Jangan lupa berdoa untuk saya." Kemudian gadis kecil itu melipat kedua tangannya, lalu gadis kecil itu berdoa, "Yesus, engkau gembala yang baik, berkatilah domba kecilmu malam ini dalam kegelapan. Kiranya engkau dekat denganku, engkau melindungiku, sampai datangnya sinar mentari esok pagi, aku bisa melihatmu dalam harapan. Dan berkati pula dokter yang mengoperasiku." Setelah menutup doanya, gadis kecil itu berkata, "Dokter, sekarang saya sudah siap untuk dioperasi." Mata dokter itu berkaca-kaca, melihat betapa besar iman yang dimiliki gadis kecil itu. Walaupun kehidupannya hanya 10%. Malam itu sebelum saya mulai mengoperasi, saya berdoa, "Tuhan yang baik, engkau boleh tidak membantuku dalam operasi yang lain. Tapi kali ini Tuhan, bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini." Kemudian saya mulai mengoperasi gadis kecil itu dan keajaiban terjadi. Dia disembuhkan. Saat berpisah,
dan melepaskan gadis kecil untuk kembali ke rumah, saya sadar sesungguhnya sayalah pasien yang menjalani operasi iman. Gaya hidup gadis kecil ini mengajarkan bahwa jika kita menyerahkan seluruh masalah dan beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan memulihkan dan menolong kita. Saudara sekalian, sesuatu yang hebat yang dihadapi, yang dialami oleh dokter itu, sesuatu yang hebat oleh karena doa dia berhasil melakukan sesuatu yang sangat sulit untuk kehidupan gadis kecil ini. Rasanya ini menjadi bagian yang penting yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dipilih oleh Tuhan di dalam gereja Tuhan untuk memberikan sesuatu kehidupan yang baik di mana kita bersama-sama seharusnya memiliki kehidupan doa sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana dengan pergumulan orang yang ada di luar sana. Itulah sebabnya saudara sekalian, ketika kita kembali dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 ini, kita bisa menemukan 3 prinsip kehidupan doa pengikut Kristus. Kita akan melihatnya saudara sekalian. Bagaimana kehidupan doa pengikut Kristus yang seharusnya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah kemauan untuk terlibat di dalam pergumulan sesama. Yang kedua adalah kemauan untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Yang ketiga, kemauan untuk tetap berkomitmen sampai waktunya tiba. Saudara, kita akan lihat prinsip yang pertama. Bagaimana kehidupan seorang pengikut Kristus yang pertama adalah kemauan untuk terlibat di dalam pergumulan sesama. Kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-38. Di dalam ayat yang ke-38 ini kita bisa melihat hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara sekalian, ini berbicara tentang persoalan yang dihadapi oleh Yesus Kristus sebagai manusia. Persoalan yang berat karena dia harus menanggung dosa-dosa seluruh manusia. Persoalan yang sangat berat karena dia harus menggantikan dosa, kejahatan, hal-hal yang buruk yang dikerjakan dan dilakukan oleh manusia. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Sebuah pergumulan, sebuah beban yang sangat berat. Sebuah pergumulan yang mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan bangsa kita. Sebuah pergumulan yang mungkin sedang dihadapi di dalam keluarga kita. Pribadi kita masing-masing. Oleh karena berbagai situasi yang sulit. Termasuk pandemi COVID-19 ataupun mungkin beban-beban berat yang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini saudara sekalian memberikan pertolongan bagi kita. Ada kekuatan yang luar biasa bagaimana kehidupan doa seorang pengikut Kristus seharusnya harus memiliki kemauan untuk terlibat di dalam pergumulan terhadap sesamanya. Di saat Yesus menghadapi situasi yang sulit. Dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Apa yang memberikan sebuah makna tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, saudara sekalian? Rasanya kita bisa melihat Tuhan Yesus Kristus tidak mau sendirian untuk menghadapi. Tuhan Yesus Kristus ingin ada sebuah dukungan daripada para murid-muridnya. Itulah sebabnya saudara sekalian, di saat kita sadar di mana Yesus menghadapi masalah yang cukup berat, ada dukungan yang diinginkan Yesus pada saat menghadapi beban hidupnya. Sedih hati yang begitu luar biasa, yang mau mati rasanya. Kita bisa melihat bersama-sama di saat saya sedang menghadapi pergumulan beban berat. Di saat saudara menghadapi pergumulan beban berat,
Apakah kita bersama-sama juga ada kerinduan, ada orang-orang yang siap untuk mendukung saudara, ada orang-orang yang siap untuk boleh dapat bagaimana dia bisa bersama-sama dengan saudara untuk meringankan beban hidup saudara. Yesus membutuhkan topangan kekuatan bukan saja dari sorga, bukan saja dari Allah Bapanya. Dia datang, dia menyembah, dia rindu ada kekuatan yang bisa dihadapi di saat menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga membutuhkan dukungan dari para murid-muridnya. Itulah sebabnya seorang pengikut Kristus di dalam doanya adalah seorang yang seharusnya perlu sebuah keterlibatan dalam pergumulan seseorang, meminta belas kasih Allah. Perlunya empati dan kekuatan dalam kebersamaan mampu memikul beratnya pergumulan. Kalau Yesus saja memberikan sebuah teladan bagi kita, bagaimana kemauan terlibat di dalam pergumulan menjadi bagian bagi kita. Jangan menjadikan doa kita adalah doa yang egois untuk diri kita sendiri. Ada banyak teman-teman di luar sana yang membutuhkan dukungan doa saudara. Ketika bersama-sama berdoa, kita bisa menyadari, kita bisa meyakini ada kekuatan kuasa Allah yang bisa terjadi. Jikalaupun harus melewati situasi yang sulit, maka orang itu akan dimampukan untuk menghadapinya. Kehidupan doa seorang pengikut Kristus seharusnya kita disadarkan. Saudara dan saya seharusnya juga mau terlibat dalam pergumulan teman-teman kita. Kita merenungkan bersama-sama. Apakah hal ini ada di dalam kehidupan kita? Kita bersyukur kalau kita sudah punya empati untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita juga harus bersyukur di saat kita terus berdoa, sesungguhnya kita sedang untuk menikmati keteladanan Tuhan, di mana Tuhan mau keterlibatan saudara di dalam pergumulan sesama kita. Ini adalah prinsip yang pertama. Kehidupan seorang pengikut Kristus adalah orang yang mau terlibat dalam pergumulan sesama. Prinsip yang kedua, saudara sekalian, kita bisa lihat di dalam ayat 39, ayat 42 dan ayat 44. Firman Tuhan mengatakan, "Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, jadilah kehendakmu." Untuk ketiga kalinya mengucapkan doa yang itu juga. Ketika kita bersama-sama melihat ayat-ayat ini, kita bisa merenungkan bagaimana prinsip kehidupan doa seorang pengikut Kristus adalah mau untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Ketika bicara biarlah cawan ini lalu daripadaku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, menjadi sebuah ungkapan doa Tuhan Yesus Kristus kepada Bapanya ada di dalam sebuah penyerahan, ketertundukan, berserah sepenuhnya apapun yang terjadi. Dia akan tetap mengerjakan panggilan hidupnya di tengah-tengah penderitaan. Ketika kita bersama-sama berbicara tentang cawan, cawan adalah sebuah penggambaran bagaimana di saat ada masa-masa perjamuan Paskah. Cawan itulah cawan yang sangat besar yang harus diminum. Cawan itulah cawan yang harus habis dengan ampas-ampasnya baru diisi kembali. Hal ini ingin menekankan kepada kita bersama-sama kemauan untuk tunduk kepada kehendak Allah adalah Tuhan ingin mengatakan, aku harus habiskan cawan ini
Aku harus habiskan bahkan sampai ampas-ampasnya. Aku harus minum sampai tetes yang terakhir. Apapun yang terjadi. Ini adalah bicara tentang sebuah ketertundukan. Ini adalah bicara tentang sebuah penyerahan hidup. Penyerahan pergumulan. Pasrah bongkoan saudara sekalian kepada Allah. Tidak peduli apakah saya harus bisa melewati ataupun tidak melewati penderitaan, saya tetap menyadari bahwa saya harus mengikuti apa kata Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bukan hanya prinsip yang pertama, kita mau terlibat dalam pergumulan sesama kita, tetapi prinsip yang kedua, kemauan untuk tunduk kepada kehendak Bapa menjadi bagian yang juga penting di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kehidupan doa seorang pengikut Kristus, kehidupan doa pengikut Kristus harus tunduk, harus pasrah, berserah apa maunya Tuhan. Siap menderita jikalau memang itu yang harus terjadi. Tidak menolak, siap menerima risiko apapun. Sulit bagi kita. Kalau bisa Tuhan, biarlah saya tidak mengikuti ataupun menerima penderitaan ini. Kalau bisa. Tetapi dikatakan sekali, kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sebuah penyerahan diri yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika hatinya, beban hidupnya untuk menanggung dosa manusia yang pada akhirnya dia harus pasrah mati di atas kayu salib. Penting bagi kita bersama-sama. Mungkin ini sesuatu yang sulit. Tetapi Tuhan mau taat. Tuhan mau tunduk kepada kehendak Bapa. Sulit bagi kita menghadapi COVID-19. Sulit bagi kita menghadapi beban-beban berat, pergumulan pribadi, keluarga, gereja. Tetapi apakah kita mau tunduk? Apa yang dikatakan Tuhan, kita tetap mau mengikutinya. Apapun yang terjadi. Kehidupan doa pengikut Kristus adalah kehidupan yang mau untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Berserah penuh, apapun yang terjadi, biarlah Tuhan saja yang akan menolong kita. Prinsip yang ketiga, saudara. Di dalam ayat yang ke-40 dan 41. Kehidupan doa pengikut Kristus adalah ada kemauan untuk berkomitmen sampai pada waktunya. Sampai waktunya tiba. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita bisa menyadari bersama-sama. Ada waktu, ada time limit yang diminta, yang ditetapkan oleh Tuhan. Apakah kita bersama-sama tetap setia? Apakah kita bersama-sama tetap melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ketika bicara tentang 1 jam dengan aku. Sebuah kerinduan, ada keintiman dengan Tuhan hanya 1 jam. Berjaga-jaga 1 jam. Ada waktunya. Waktu yang akan habis. Tetapi terkadang itu menjadi waktu yang sangat sulit. Untuk kita bisa melakukannya. Hanya 1 jam saja kita beribadah. Kadang-kadang itu juga menjadi bagian yang sulit bagi kita. Apalagi 1 jam berjaga-jaga, 1 jam berdoa. Sebuah komitmen, sebuah janji untuk terus dilakukan. Tidak melanggar, tetap berdoa. Teruslah berdoa akan memberikan kekuatan dari surga menghadapi penderitaan yang bisa terjadi. 1 jam saja adalah waktu yang ingin Tuhan ingatkan kepada kita bersama-sama. Ada sebuah komitmen yang harus kita ambil. Waktunya menghadapi salib,
Waktunya untuk menghadapi tekanan hidup diperlukan sebuah perjuangan, sebuah tekad yang bulat, sebuah perintah yang terus dilakukan, sebuah perintah yang tidak pantang mundur sampai waktunya tiba, selesai, sudah habis. Apakah ini juga ada dalam hidup kita? Masa-masa pergumulan kita cukup panjang. Apakah kita juga masih memiliki kehidupan di mana kita mau untuk berkomitmen sampai Tuhan menyatakan rencananya yang baik buat kita semuanya. Kita tidak tahu beban hidup kita berakhir sampai kapan. Kita tidak tahu COVID-19 berakhir sampai kapan. Kita tidak tahu pergumulan-pergumulan gereja akan terus berlanjut bahkan mencapai impiannya sampai kapan. Tetapi Tuhan mau apakah kita tetap setia dengan komitmen kita, dengan janji kita. Bagaimana kehidupan doa seorang pengikut Kristus harus memiliki komitmen terus berdoa, bergumul, dan bergumul dengan Tuhan. Menjadi sebuah kerinduan bagi kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Adakah sesuatu yang salah dalam kehidupan doa kita sebagai pengikut Kristus? Mungkin kita merasa diri sudah berdoa tetapi doa kita kadang-kadang asal-asalan. Mungkin kita sudah menjadi orang yang berdoa, kadang-kadang doa kita hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin kadang-kadang kita sudah berdoa tetapi doa kita adalah doa yang itu-itu saja. Mungkin kita sedang bergumul, tetapi kadang-kadang ketika pergumulan tidak sampai kepada titik Tuhan menjawab, akhirnya berhenti, tidak sabar. Padahal kita harus menunggu waktunya Tuhan. Adakah sesuatu yang salah dalam kehidupan doa kita sebagai pengikut Kristus? Sekali lagi saudara sekalian, terkadang dalam menghadapi berbagai pergumulan, kita menjadi orang yang egois. Kita menjadi orang yang berdoa untuk diri sendiri. Kita tidak mau ikut ambil bagian dalam doa-doa bagi orang lain. Jikalau aku butuh, aku berdoa. Jikalau sudah selesai, aku gak butuh untuk berdoa. Tetapi ingat, kehidupan doa pengikut Kristus harus terbukti dalam 3 prinsip. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang terlibat dalam pergumulan sesama saudara? Apakah saudara adalah orang-orang yang juga mau untuk tunduk kepada kehendak Bapa di dalam sebuah penyerahan? Melewati bayang-bayang penderitaan, tetap percaya kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya juga memiliki komitmen, kemauan untuk terus berkomitmen sampai Tuhan menyatakan kehendaknya bagi saudara dan saya? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi beban hidup saudara dan saya? Kita akan renungkan bersama-sama. Tuhan ingin supaya saudara dan saya kembali melihat kehidupan doa Tuhan Yesus Kristus pada masa akhir. Di Taman Getsemani, 3 prinsip ini harus ada dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau ada sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saudara sekalian perlihatkan kehidupan doa kita seperti yang Tuhan mau. Dia tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, inilah kebenaran firman yang boleh kami dengar bersama-sama, melihat akan keteladanan-Mu di saat menghadapi beban, dosa yang harus Engkau tanggung. Di Taman Getsemani Engkau berdoa kepada Bapa, memberikan kepada kami sebuah keteladanan bagaimana kehidupan doa seorang pengikut Kristus. Kehidupan yang mau terlibat di dalam pergumulan. Orang-orang yang sedang menghadapi beban kehidupan. Kerinduan untuk boleh tetap tunduk
menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Walaupun harus melewati pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami boleh belajar untuk terus berkomitmen sampai waktunya Tuhan tiba. Menyatakan kehendak rencana yang indah. Dengan penuh ketaatan. Dengan penuh kesabaran. Dengan penuh permohonan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas keteladanan doamu. Dan biarlah ini boleh menjadikan kami sebagai pengikut Kristus menjalani, mengikuti apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus di dalam doa. Terima kasih Bapa. Jikalau ada sesuatu yang salah dalam kehidupan doa kami, mohon pengampunan-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh melakukannya. Memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh benar. Seperti yang Engkau mau, yang Engkau harapkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terlibat dengan pergumulan sesama, tunduk dan menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Bahkan berkomitmen sampai Engkau menyatakan kehendak-Mu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu. Biarlah hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kiranya firman-Mu terus ada. Mengingatkan kami untuk kami boleh dapat menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada banyak yang bisa membuat kegelisahan hidup kita. Tetapi kita harus berseru memanggil namanya. Percaya dia tidak jauh. Dan biarlah penyerahan diri kita akan melahirkan kekuatan dari Tuhan untuk melewati setiap pergumulan hidup. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kita katakan sekali lagi, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu.
Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau hanya sejauh doa. Artinya dekat dengan kami di saat kami berseru kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama untuk menjadi pengikut Kristus yang senantiasa memiliki kehidupan doa yang baik. Kami berserah sepenuhnya. Kami memohon pertolongan dan urapan kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah COVID-19 yang masih terus terjadi. Di tengah-tengah pergumulan vaksinasi yang boleh dapat ada dalam sebuah keadilan bagi bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Engkau yang akan terus menolong sehingga menjauhkan dari segala COVID-19. Engkau yang akan menolong sehingga setiap pribadi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke boleh dapat merasakan lawatan Tuhan. Mereka boleh dapat merasakan kekuatan dari Tuhan. Mereka boleh dijauhkan dari kematian. Tetapi jikalau itu harus terjadi, Tuhan berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Supaya mereka tetap mampu untuk terus boleh dapat menjaga dengan baik kehidupan dan kesehatannya. Semuanya kami serahkan Bapak. Bapak Jokowi bersama dengan tim-tim yang lainnya, Tuhan yang menopang dan menolong. Tuhan yang memberkati di dalam kepemimpinan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan kehidupan bangsa kami terus memiliki keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, dan kesentosaan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan umat baptis Indonesia, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Kiranya Engkau menolong gereja-gereja Tuhan, pendeta-pendeta baptis, gembala sidang baptis. Menyerahkan kami, serahkan juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Supaya mereka juga ada dalam satu kesatuan yang utuh. Mereka tetap mampu untuk memberikan diri dan hidupnya. Untuk terus mengumandangkan puji dan puja kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah tetap mereka beriman kepada Kristus. Di tengah-tengah pandemi ini, mereka juga boleh dapat menjadi abdi-abdi Kristus yang terbaik. Terima kasih Bapak. Menyerahkan siapan untuk Mubes, Tuhan yang menolong, yang terbaik Tuhan siapkan. Bahkan webinar kependetaan dan PI, Tuhan yang juga menolong. Supaya para hamba Tuhan disiapkan terus untuk tetap ada di dalam panggilan pelayanan, penggembalaan, dan penginjilan. Menolong bagi hamba-hamba Tuhan untuk terus memiliki kekuatan dan ketangguhan di dalam pelayanan di masa yang sulit ini. Terima kasih Bapak. Kami juga boleh bersyukur oleh karena bagian daripada umat baptis Indonesia, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah menjadi bagian di mana Tuhan terus memberkati. Oleh karena itu Tuhan Engkau terus akan menopang dan menolong. Baik itu Gembala Sidang, Pendeta Stefanus Katimin bersama dengan keluarga, bersama dengan pendeta-pendeta yang ada di cabang-cabang, bersama dengan seluruh pelayanan yang dikerjakan dan dilakukan baik di induk dan di cabang, di mitra, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja, umat Tuhan, Engkau akan terus memberkati, akan terus ada dalam sebuah kebersatuan untuk mereka terus mengumandangkan puji dan puja, menyembah Tuhan, tetapi juga memberitakan kasih Kristus dimanapun mereka berada, diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan, yang sedang mencari pasangan hidup yang terbaik Tuhan berikan. Bahkan apapun beban-beban hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di tempat ini, Engkau yang akan memberkati. Secara khusus kami terus berdoa untuk Ibu Pendeta Stefanus Katimin, Ibu Sri Haryani,
Engkau terus menopang, menolong, memberikan kekuatan, Engkau terus menjamah, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, Engkau yang akan memberikan pemulihan di tengah-tengah kemo yang sudah dilakukannya. Tuhan akan terus bekerja di dalam setiap sarana prasarana yang dipakai bagi pemulihan hamba-Mu ini. Mohon perlindungan, mohon pertolongan, dan mohon jamahan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pemulihan boleh Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami yang sudah beribadah bersama-sama. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, Engkau yang menolong supaya setiap langkah-langkah kami, Engkau yang menuntun. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Tim PI bersama dengan hamba Tuhan yang ada di Salatiga, Tuhan memberkati pelayanan di sana, bahkan sampai kembalinya di tempat ini, Tuhan yang menuntun dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan kembali kehidupan kami. Ketika kami mengakhiri ibadah kami mohon berkat-Mu Tuhan tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur. Kasih karunia Tuhan kita. Tuhan kita, sertailah kami sekalian. Silakan duduk kembali.